Dalam kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang tugas IMK yaitu Koperasi Telyu. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Bang Ubaidillah dengan NIM 12032300056. Kemudian rekan kami Muhammad Faruk Rantisi dengan NIM 12032230122. Kemudian saya sendiri Surya Adit Gawidana dengan NIM 12032230101. Latar belakang. Latar belakang kami yaitu mahasiswa sering mengalami kendala saat berbelanja di koperasi kampus, seperti antrean yang panjang, stok makanan minuman yang sering habis, dan lokasi koperasi yang kurang strategis. Kendala-kendala ini menghambat aktivitas mahasiswa yang memiliki waktu terbatas. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, mayoritas mahasiswa menginginkan solusi praktis berupa aplikasi pemesanan makanan minuman untuk mempermudah dan mempercepat proses belanja di koperasi. Step pertama, kita melakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui user kami. Ini hasil yang ingin kita survei seberapa sering, apakah Anda mengalami kesulitan, kemudian solusi apa yang Anda inginkan. Ini hasil dari analisis survei kami, yaitu antrian panjang, kehabisan stok makanan minuman, lokasi kantin terlalu jauh, dan waktu operasional kantin tidak sesuai dengan jadwal 0. Kemudian alasannya setiap hari, beberapa kali seminggu, dan jarang. Ini juga hampir sama, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di latar belakang kami. Ini adalah nama-nama dan jurusan yang mengisi survei dari kami. Kemudian dari analisa kita mendapatkan bahwa permasalahan utama yaitu antrian panjang, kehabisan stok makanan minuman, efisiensi waktu, kemudian yaitu metode pembayaran yang sering mengalami gangguan. Dari permasalahan kami identifikasi membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum datang ke koperasi, sehingga dapat mengurangi waktu antrean. Dengan adanya sistem ini, kami berharap mahasiswa dapat memperoleh makanan minuman dengan lebih efisien. Step 2 dan 3 yaitu login dan alur pengeluaran. User login. Start, buka Telyu Store. User login menggunakan SO. Apabila login berhasil, dia akan masuk ke aplikasi. Apabila tidak berhasil login, akan masuk lupa password hubungi SSC kemudian konfirmasi. Juga sama untuk pembelian, buka Telyu Store, pilih keranjang konfirmasi, pilih metode pembayaran, bayar, check out, notifikasi pemesanan, pengambilan pesanan, dan selesai. Kemudian juga sama rekening sistem yaitu login, pilih pesanan, konfirmasi pesanan, metode pembayaran yang dilakukan, notifikasi pemesanan, dan pengambilan pesanan seperti yang ada di slide sebelumnya. Step dan 3 ada metode aktivitas, membuka aplikasi, memilih menu, melakukan pemesanan dan pembayaran, menunggu pemesanan siap, dan mengambil pesanan. Untuk pain point-nya sendiri adalah aplikasi not responding, menu tidak lengkap, kesalahan dalam pemesanan dan gangguan dalam pembayaran, tidak ada notifikasi pesanan telah siap, dan pesanan tidak disiapkan atau antrian yang panjang. Untuk hierarki HTA, diagram ini menjelaskan alur lengkap pemesanan online mulai dari pengguna membuka aplikasi hingga menerima barang. Seperti ini, pemesanan online, buka aplikasi, login SSO, kemudian apabila ada lupa atau tidak bisa login akan ke garis yang kanan, masuk menu utama, pilih makanan minuman, ada lihat daftar menu, mencari makanan minuman, kemudian tambahkan ke keranjang, lakukan pemesanan, pilih mode pembayaran, pilih yang cash atau cashless, kemudian pesanan diproses, konfirmasi pembayaran, kemudian lakukan pembayaran dan ambil pesanan. Oke. Ini step 2 dan 3 ada warna ikonografi, tipografi, ada palet. Kita menggunakan warna merah, abu-abu, putih dengan kode color A1119 untuk warna merah dan triple 6F FFFF untuk warna putih dan AF AD untuk warna abu-abu. Font 2436 PT. Untuk step 4 dan 5 akan dilanjutkan oleh
rekan kami. Waktu tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Surya untuk step 4 dan 5. Ini adalah tampilan UI UX-nya. Slide selanjutnya, Mas. Mock updation atau menu utama yaitu aplikasi kami menggunakan bottom navigation bar yang terdiri dari 5 menu utama yaitu Home, Card, Scan by Activity, dan Profile. Semua fitur utama ini bisa langsung diakses oleh pengguna dari menu bawah layar. Untuk justifikasi menu, pemilihan posisi menu di bagian bawah layar mengikuti prinsip thumb zone agar mudah dijangkau ibu jari. Kami juga memakai ikon dan label untuk konsistensi visual dan tombol FAB di tengah untuk standby karena fitur utama. Dan untuk struktur menu, kami bersifat simultan. Artinya pengguna tidak harus mengikuti urutan tertentu untuk berpindah fitur. Ini cocok untuk aplikasi mobile karena lebih fleksibel dan efisien. Justifikasi desain. Struktur ini mempermudah pengguna menjelajahi fitur cukup dengan satu tab. Hal ini meningkatkan efisiensi dan cocok untuk desain mobile first tanpa membuat pengguna bingung. Slide desain navigasi. Desain navigasi. Untuk desain navigasi utama tetap di bagian bawah dengan FAB di tengah. Kami juga memberikan indikator aktif berupa warna merah pada menu yang sedang dibuka agar pengguna tahu posisinya. Untuk justifikasi navigasi, desain ini pengguna tidak perlu banyak tab, langsung ke fitur penting. Scan by terlihat mencolok dan navigasi terasa familiar karena mengikuti pola aplikasi populer. Tipe Windows-nya, kami menggunakan tampilan full screen single window. Artinya tiap fitur muncul dalam satu layar penuh. Untuk interaksi singkat, kami pakai dialog box, misalnya saat notifikasi pembayaran. Justifikasi tipe window, pendekatan ini membuat pengguna lebih fokus karena hanya satu informasi per halaman. Selain itu, tampilannya ringan, cepat dimuat, dan minim gangguan visual. Dan untuk step selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas Faruk. Oke, terima kasih. Ini tampilan dari step 6 dan 7. Dan ini untuk tampilan UX-nya. Lanjut. Sini terdapat interaction device. Yang pertama, yaitu ada touchscreen, keyboard virtual pencarian produk, gesture recognition scroll secara vertikal untuk menelusuri daftar produk, transaksi, atau riwayat pembelian di halaman aktivitas. Dan untuk justifikasinya, kesesuaian dengan user task, keselarasan dengan mental model, efisiensi dan kemudahan akses, terus kebutuhan input teks. Lanjut. Dan yang kedua ada output device dari interaction device. Yang pertama ada modality, menggunakan layar sebagai media utama untuk menyampaikan informasi. Terus untuk feedback, respon visual disampaikan lewat warna, animasi, transisi saat pengguna berinteraksi. Terus yang ketiga ada respon sistem, icon berubah untuk menunjukkan aksi berhasil seperti keranjang yang jadi berisi. Justifikasinya, visual dipilih karena cocok untuk platform mobile, memberi kejelasan dan mempermudah navigasi. Lanjut. Terus ada UI control. Yang pertama ada operable control, yaitu macam-macam tombol digunakan untuk fungsi utama seperti menambah keranjang, bayar, scan QR, dan navigasi antar menu. Yang kedua ada selection control, yaitu checkbox, memilih lebih dari satu produk, radio button, memilih kode pembayaran, drop down, memilih kategori produk. Terus yang ketiga ada text file, digunakan untuk mencari produk. Sertifikasi kontrol UI dirancang untuk memudah pengguna dengan fungsi yang cepat, familiar, dan sesuai konteks, sehingga interaksi dialog jadi lebih efisien dan intuitif. Lanjut. Mungkin untuk step 8,
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Monggo. Oke, untuk step 8 ini dalam aplikasi ini 9 kata menggunakan bahasa yang sederhana. Yang pertama yaitu readability, yaitu keterbacaan. Kita menggunakan scan, home, cut, scan by, activity, and profile. UI control kita menggunakan antara muka, kontrol alam bergeser. UI control adalah elemen dalam interface seperti tombol, input field, drop down, checkbox, dan lain-lain yang sudah disebutkan oleh teman kami. Kemudian yang ketiga adalah eksplorasi. Sistem menyediakan tombol utama seperti ikon tanda plus untuk menandakan bahwa itu untuk menambah pesanan dalam keranjang. Seperti pada ayat menol ada tombol plus di sebelah pojok kanan bawah, roti tawar juga ada sama. Kemudian untuk slide yang geser ke kanan juga bisa, nanti ada tombol plusnya juga untuk memasukkan pesanan dalam keranjang. Nah, ini step 9 ada operational time, waktu operasi, di mana setelah user menyelesaikan pembayaran, sistem akan menampilkan status seperti pesanan sedang diproses dan pesanan sudah siap dengan delay waktu yang sudah ditentukan oleh sistem dengan konfirmasi terhadap value koperasi. Feedback ini membantu user untuk memahami estimasi dan meyakinkan mereka bahwa sistem sedang bekerja. Kedua, ada error prevention, penjagaan kesalahan untuk menghindari kesalahan dalam memilih metode pembayaran. Menggunakan red geo button, bukan red box, bukan checkbox. Hal ini memungkinkan user hanya memiliki satu metode saja. Detection and correction. Ada SSO, peringatan untuk wajib menginputkan akun SSO. Yang kelima ada asisten bantuan. Ada peringatan untuk gunakan akun SSO dengan contoh nama @student.telkomuniversity.ac.id. Yang ketiga ada eksplorasi, ada pop-up yang menyatakan, ups, Anda belum memilih metode pembayaran, supaya user memilih metode pembayaran yang ingin dipilih. Kemudian terakhir, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian?